Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat sukses selalu ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Jumpa lagi dengan saya Mak Nur. Mak Nur masih sama standby ngarit di Taiwan ya guys. Biasa Mak Nur kerjaannya ngarit ya, jauh-jauh dari Indonesia naik pesawat sampai Taiwan, kita harus ngarit macul ya. Dan kali ini Mak Nur lagi itu ya, lagi dorong becak ya. Nah, biasa. Kalau di rumah kita memang suster perawat ya, tukang suntik, tukang pijat, tukang pokoknya segala macam kerjaan ya. Tapi kalau di jalan, kalau di Tegalan ya, kalau di Tegalan di sawah gitu, di ladang kita tukang ngarit macul-macul ya. Nah, seperti itu. Dan kalau kita di jalan nongkrong ini ya, kita nyurung becak ya. Nah, di mana becaknya ya? Di sampingnya Mak Nur ya. Terima kasih yang sudah dukung aktivitas Mak Nur selama ini ya, yang sudah mampir ke channel Mak Nur ya, yang sudah like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak. Mak Nur ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga YouTube kita gajian dengan lancar ya teman-teman. Kita tetap semangat dan saling gotong royong ya, karena kita bukan artis ya, kita adalah YouTube pemula ya teman-teman. Jadi kita saling dukung mendukung gitu aja ya. Dan yang baru bergabung ya, Mak Nur ucapkan selamat datang di channelnya Mak Nur ya. Silahkan tinggalkan jejak kalian ya. Mak Nur setia dan pasti Mak Nur akan datang. Tapi maaf ya, nggak sekaligus kita langsung datang ya. Kita harus nungguin yang tepat gitu ya. Maksudnya nungguin jeda dulu ya, biar nggak spam ya teman-teman. Ayo dukung terus ya channel Mak Nur. Ayo, Mak Nur orangnya seperti ini ya, tukang gacor, tukang umuk, tukang ngarit, tukang nyurung becak ya. Dan kali ini Mak Nur lagi nongkrong di suatu tempat ya. Pokoknya nongkrong aja di suatu tempat, nggak tahu ini. Pokoknya ini ada di daerah Lukang Changhua ya teman-teman. Mungkin di antara kalian ada juga yang tahu tempat ini ya. Ini kalau nggak salah gedung Belanda zaman dulu ya. Zaman dulu Taiwan juga di jajah Belanda seperti itu ya teman-teman. Dan disinilah Mak Nur biasa nongkrong sambil nungguin jam ya. Terkadang ya kita capek juga dorong becaknya ya, seperti itu ya teman-teman. Kita hari ini ngobrol-ngobrol santai saja ya, sambil curhat-curhat, sambil aku memandang. Nah itu yang ketika aku memandang, kamu juga harus memandang aku. Nah seperti itu ya ceritanya ya, teman-teman. Mak Nur akan bercerita sedikit ya buat sahabat-sahabat Mak Nur. Mak Nur sering dicurhati teman ya. Teman itu sebenarnya kalau dibilang baru juga bukan baru ya, katanya loh ya. Katanya dia itu udah 6 tahunan di sini ya. Tapi kenapa dia itu baru datang di rumah majikan pertama, seperti itu ya teman. Dan dia itu curhat cerita sama aku, di situ itu banyak CCTV, banyak begini, banyak begitu, seperti itu. Aku saranin ya, yang penting kita tidak mukul pasien kita ya. Yang penting kita jujur kerja di situ, tidak mencuri dan tidak itu ya mengapa-ngapain pasien. Nah kalau Mak Nur mau kerjaannya memang suka ngocok pasien teman-teman ya, jangan takut. Mak Nur kerjanya ngocoki majikan. Nah seperti itulah Mak Nur, biar bikin happy saja. Nah seperti itu ya teman. Nah, Mak Nur kerjanya pokoknya yang penting halal. Dan alhamdulillah ya, selama ini Mak Nur ada di Taiwan juga ya cukup lumayan juga ya, hampir finish kontrak, tidak boleh harus diusir dari Taiwan, seperti itu ya teman. Tapi Mak Nur nggak pernah yang namanya memukul ya itu, atau majikan seperti itu ya teman. Jadi Mak Nur nggak pernah mukul seperti itu. Biasanya nenek aku suka
Nah, aku kalau mijet ya seperti itu. Kalau mijet itu aku suka nggak itu ya, maksudnya nenek aku kan suka orangnya kaku kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita lagi nenek kita lagi apa itu, lagi kita pijat terus kaku kan ya, itu Mak Nur ditepuk. Tapi pas waktu Mak Nur nepuk pupu atau kaki itu pasti ada majikan di sampingnya ya. Ini ada sulewat teman, iklan tapi nggak aku video. Nah, disitulah makanya buat kita ya, kalau benar-benar tidak siap jangan pergi ke Taiwan ya. Karena Taiwan itu pedas dan panas ya, pedas banget Taiwan itu ya teman-teman. Pokoknya pedas lah, Taiwan itu panas. Bentar, Mak benerin topi dulu ya. Nah, di situ jangan pernah kamu itu menyerah ya, menyerah sama itu ya, sama kita yang jaga seperti itu ya teman-teman. Kita harus tetap sabar dan semangat ya, berjuang mencari nafkah keluarga ya. Nah, jangan pernah kita melawan majikan seperti itu. Kalau masalah makan ya, kalau masalah makan itu orang Taiwan ya, memang kita makan itu cuma ngasihnya sekedar ya, jangankan kenyang ya kan, karena kalau masak itu nggak banyak itu pasti ya. Tapi kan kita punya gaji kan ya. Nah, sebagian kalau kita tidak suka makanan dari majikan ya, itu kita beli pakai duit kita gitu. Jangan pelit ya, gaji kita karena tinggi ya, kamu membelanjakan itu sehari ambil aja 200 seperti itu gaji kamu. Nah, saya seperti itu. Tapi ya kalau kita nggak membutuhkan tenan, kalau memang majikan sudah ngasih itu ya kita terima aja. Tapi kalau mau yang enak kita harus beli sendiri itu ya, karena majikan itu nggak sama ya. Ada yang majikan yang baik ya, kita dikasih makan, dikasih buah. Kalau libur kita suka dikasih uang jajan, tapi itu nggak semua majikan seperti itu ya. Jadi disitulah kita itu apa ya, istilahnya kita ambil nyaman aja di situ ya. Seandainya pasiennya itu galak ya, pasiennya itu kadang ludahin ya, kadang mukul itu pakai tongkat seperti itu ya. Tapi kalau kitanya majikan baik ya, kita ambil aja hikmahnya di situ. Sekarang pasiennya jahat, kadang pasiennya itu jahat. Nah, itu waktu kita dikasih makan seperti itu ya, kita harus terima seperti itu. Kalau mau yang enak, aku juga sering lah beli apa itu ya, setiap hari keluar aku pasti beli minum atau makanan ringan seperti itu, aku beli sendiri. Karena di saat majikan itu ngasih jatah kita makan ya, itu kita masih ada laparnya di situ lah, kita itu masih lapar. Nah, karena kita lapar ya udah, kita ada sedikit kue kita makan seperti itu teman-teman. Jadi jangan mengeluh ya, masa padahal udah 6 tahun, bukan masih baru lagi ya seperti itu. Kalau anak baru wajar kalau datang ke sini pasti kaget ya, karena makannya kok kayak gini seperti itu ya. Jadi teman-teman itu harus terima dan ikhlas seperti itu ya. Ini Mak Nur itu mengingatkan kalian ya, agar kalian itu tetap fokus ya, karena akong mah iya Songmi, akong Songmi lah, itu ada suaminya nenek aku lagi lewat itu ke pasar ya, ngantar mie, iklan guys. Nah, Mak Nur sedikit cerita ya, terima kasih ya teman-teman, maaf ya, Mak Nur hanya mengingatkan semoga kita itu fokus dengan di saat kita itu ya, fokus dengan kerja kita, tujuan kita seperti itu ya teman-teman. Dan sampai sini dulu, nanti kita sambung lagi ya nanti di lain waktu ya. Mak Nur masih standby ngarit di Taiwan ya. Terima kasih sahabatku semua, jangan lupa like, subscribe, komen ya, dan dukung terus channelnya aku ya.
Mak Nur biasa orangnya seperti ini ya, dan Mak Nur juga ya udah, kita sampai sini saja, nanti kebanyakan lagi. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.